Penaklukan Konstantinopel berdasarkan sejarah Islam dan catatan sejarah Utsmani. Pembukaan. Sejak zaman Nabi SAW, nama Konstantinopel sudah disebut dalam nubuah. Beliau bersabda, "Sungguh, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sejak itu, generasi demi generasi kaum muslimin menanti saat kemenangan besar itu. Awal upaya penaklukan. Abad demi abad, para khalifah mengirim pasukan untuk mengepung kota itu. Muawiyah bin Abi Sufyan pada masa Bani Umayyah, bahkan Yazid bin Muawiyah sendiri memimpin pasukan yang membawa serta sahabat besar Abu Ayyub Al-Ansari. Namun kota itu terlalu kuat. Temboknya menjulang, paritnya dalam, dan lautnya dipenuhi rantai baja. Abu Ayyub gugur di kaki tembok Konstantinopel. Jasadnya dikuburkan di sana. Sejak itu, tanah Bizantium menunggu janji Allah. Munculnya Sultan muda. 6 abad kemudian, muncullah seorang pemuda berusia 21 tahun. Namanya Sultan Muhammad bin Murad II, atau dikenal sebagai Mehmed Al-Fatih, sang penakluk. Sejak kecil, ia dididik dengan ilmu agama, strategi perang, dan bahasa asing. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dialah pemimpin yang disebut Nabi SAW. Persiapan besar. Mehmed mempersiapkan segalanya. Ia membangun benteng raksasa Rumeli Hisari di tepi Bosforus untuk memutus jalur bantuan Bizantium. Ia memerintahkan pembuatan meriam raksasa oleh insinyur Hungaria bernama Urban, meriam terbesar di dunia kala itu. Laut dan darat semua dipersiapkan. Pasukannya mencapai lebih dari 200.000 prajurit dengan kapal-kapal perang yang memenuhi selat. Pengepungan dimulai 6 April 1453. Pada tanggal 6 April 1453, pengepungan dimulai. Tembok Konstantinopel digempur siang dan malam oleh meriam, namun kota itu masih berdiri. Bizantium memasang rantai baja melintang di Golden Horn, membuat kapal-kapal Utsmani tak bisa masuk. Maka Sultan Mehmed mengeluarkan strategi yang mengejutkan dunia. Dengan batang kayu dan minyak, ia memerintahkan kapal-kapalnya ditarik melewati daratan Galata, menyeberangi bukit, lalu diturunkan kembali ke Golden Horn dari belakang pertahanan Bizantium. Keesokan paginya, penduduk kota terkejut. Bendera Utsmaniyah telah berkibar di belakang mereka. Serangan terakhir, 29 Mei 1453. Setelah 53 hari pengepungan, pada subuh 29 Mei 1453, serangan besar dimulai. Pasukan mujahidin bertakbir, Allahu Akbar, mengguncang langit. Gelombang demi gelombang menyerbu, hingga akhirnya bendera bulan sabit ditancapkan di atas tembok Konstantinopel. Kota itu jatuh, Bizantium berakhir, sebuah era baru mulai. Konstantinopel menjadi Istanbul. Sultan Mehmed Al-Fatih masuk ke kota dengan penuh wibawa. Ia berjalan ke gereja Hagia Sophia, lalu mengubahnya menjadi masjid. Ia bersujud syukur dan menamai kota itu Islambul, kota Islam yang kelak dikenal dengan sebutan Istanbul. Janji Rasulullah telah terpenuhi. Konstantinopel, kota tak terkalahkan selama 1000 tahun, kini menjadi pusat Islam. Penutup dramatis. Begitulah akhir perjalanan panjang penaklukan Konstantinopel. Kemenangan yang diraih dengan iman, ilmu, dan strategi. Sejarah mencatat, pemuda berusia 21 tahun mengguncangkan dunia dan menjadikan Daulah Utsmaniyah sebagai kekuatan terbesar di bumi. Apakah kita, generasi hari ini, masih memiliki jiwa sebesar Al-Fatih? Atau kita hanya menjadi pewaris cerita tanpa keberanian untuk mengulang kejadian?